Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, amalan penghapus dosa selanjutnya adalah menyempurnakan wudhu. Kita tahu bahwa wudhu memiliki posisi yang penting dalam Islam dan dipandang sebagai aktivitas yang mulia, aktivitas yang agung. Selain sebagai salah satu syarat sah salat, wudhu juga biasa digunakan sebagai sarana untuk memulai aktivitas-aktivitas ibadah seperti membaca Al-Quran, mencari ilmu, mengajar, berzikir, mencari nafkah, dan aktivitas-aktivitas positif lainnya. Wudhu juga sering digunakan atau dijadikan sebagai amaliyah yang dawam, yang terus-menerus dilakukan oleh para ulama, orang-orang soleh, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu ingin dan senang berdekat-dekatan dengan Rabbnya. Itulah wudhu, begitu mulia dan agungnya, juga pentingnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyisipkannya dalam Quran surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Untuk memperoleh wudhu yang sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar tidak tergesa-gesa dalam melakukannya, sehingga tahap demi tahap bisa dilakukan dengan baik, bisa dilakukan dengan sempurna. Dari sini, siapa saja yang membaguskan, menyempurnakan wudhunya, dosa-dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusbighu abdun al-wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudhunya melainkan diampuni untuknya dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya yang telah lalu dan yang akan datang. Tentu dosa di sini menurut para ulama adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar dihapus dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a kama umir wa shalla kama umir ghufira lahu ma qaddama min amal. Siapa yang berwudu sebagaimana yang diperintahkan, salat sebagaimana yang diperintahkan, maka perbuatannya yang lalu akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari. Siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya dosa-dosanya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kukunya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma shalla raka'atain kana min dhunubihi kayaumi waladathu ummu. Siapa yang berwudu dan membaguskan, menyempurnakan wudunya, lalu ia sholat 2 rakaat, maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya seperti hari di mana seorang bayi dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Abul Qasim At-Tabarani meriwayatkannya dengan rinci bahwa siapa yang menyempurnakan, membaguskan wudunya, kesalahannya akan keluar dari pendengarannya, kedua matanya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Lebih lengkap lagi dalam riwayat Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba mukmin berwudu lalu berkumur-kumur, maka kesalahannya
keluar dari mulutnya. Apabila ia beristinsyar, mengeluarkan air dari lubang hidungnya, maka kesalahan-kesalahannya keluar dari hidungnya tersebut. Apabila ia membasuh wajahnya, maka kesalahan-kesalahan keluar dari wajahnya hingga keluar dari ujung bulu matanya. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka kesalahan-kesalahan keluar dari kedua tangannya hingga keluar dari bawah kukunya. Apabila ia mengusap kepalanya, maka kesalahan-kesalahan keluar dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Apabila ia membasuh kedua kakinya, maka kesalahan-kesalahan keluar dari kedua kakinya hingga keluar dari bawah kukunya. Kemudian berjalannya ia ke masjid dan sholatnya adalah sebagai tambahan pahala baginya. Begitu luar biasa dan begitu agungnya wudu dalam pandangan Islam, sehingga siapa saja yang berwudu dan wudunya dilakukan dengan sempurna, maka kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada catatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran keras kepada siapa saja yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga tidak bisa menyempurnakannya. Beliau mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka, kata beliau, orang yang tumitnya tidak terbasuh air wudu, tidak terbasuh air. Kenapa tumitnya tidak terbasuh air? Karena wudunya tergesa-gesa. Karena itu, agar wudu sempurna, agar wudunya bagus, maka harus dilakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, sehingga tidak ada satu bagian pun dari rukun wudu yang tidak terbasuh air. Namun meskipun dianjurkan bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa, Islam juga memberi aturan lain dengan melarangnya berlebihan, israf dalam berwudu. Meskipun wudu tersebut dilakukan di tengah sungai yang airnya mengalir deras. Selain itu, dianjurkan pula tidak melewatkan doa setelah wudu. Hal ini penting. Selain etika, selain adab, juga janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang sungguh-sungguh berdoa setelah berwudu, yakni dibukakan 8 pintu surga untuknya, dan ia boleh masuk melalui pintu mana saja yang ia kehendaki, sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbigul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Tidak seorang pun dari kalian yang berwudu, kata Rasulullah, lalu bersungguh-sungguh atau menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak dan layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah adalah utusannya, melainkan 8 pintu surga akan dibukakan untuknya, ia boleh masuk melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. Begitu agungnya wudu, hingga dalam kaitannya dengan tidur sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tidak melewatkannya dengan berwudu. Orang yang tidurnya dalam keadaan berwudu dimohonkan ampun oleh malaikat, sebagaimana sabdanya, tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malak fi syi'arihi la yanqalibu sa'ah minal lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Sucikanlah tubuh-tubuh ini, semoga Allah menyucikan kalian,
tidaklah seorang hamba bermalam dalam keadaan suci, melainkan malaikat turut bermalam bersamanya. Tidaklah ia berbalik sesaat di malam hari, melainkan malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia bermalam dalam keadaan suci." Apalagi sebelum tidur, setelah berwudu, ia membaca istighfar sebanyak 3 kali dengan redaksi Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan, sebanyak daun pepohonan, sebanyak pasir, dan sebanyak hari-hari di dunia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa saja yang menyempurnakan wudunya di waktu-waktu atau musim-musim yang tidak disukai, seperti musim yang sangat dingin misalnya, sehingga airnya menjadi dingin sekali, atau ketika air sulit dicari sehingga orang yang ingin berwudu harus membeli terlebih dahulu dengan harga yang sangat mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafaratul khotoya isbagul wudu'i 'alal makarih wa i'malul aqdami ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah." Penghapus-penghapus kesalahan itu adalah menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak disukai, dan melangkahkan kaki menuju masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.